Baik, kita di majelis tadabbur, majelis tafsir. Kita sudah sampai kepada akhir-akhir daripada surat Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan ditanbin tanpa wa kullan artinya semua nabi, artinya nabi-nabi dikisahkan oleh Allah di sini. Bukan sekedar satu nabi, akan nabi-nabi yang banyak. Naqussu 'alaika, yang telah kami ceritakan, Allah ceritakan, 'alaika kepadamu wahai Nabi Muhammad, min amba'ir rusuli, dari berita nabi-nabi terdahulu, ma nuthabbitu bihi fu'adak, ma di dalamnya ada sesuatu, ada hal-hal nuthabbitu bihi yang akan aku tambahkan kekuatan di dalam hatimu dengan sesuatu tersebut. Di dalam surat Hud saja ada berapa kisah nabi disebutkan dan bagaimana perjuangan mereka. Lalu juga bagaimana ujian mereka dan bagaimana kisah pembangkangan kaum mereka. Berikut bagaimana Allah menghancurkan mereka. Ini adalah untuk menguatkan hati baginda Nabi yang sudah kuat, dan begitulah Allah. Dengan kekasihnya Nabi Muhammad, hati yang bersih selalu tambah dibersihkan, hati yang kuat selalu ditambahkan kekuatan, iman terus bertambah. Dengan bermacam-macam cara, hal artinya. Di antaranya dengan ini. Dengan diberi kisah-kisah Nabi terdahulu. Sehingga di saat baginda Nabi berhadapan dengan permasalahan umat, maka diingatkan oleh Allah bahwasanya Nabi terdahulu ada yang punya masalah dengan umat. Artinya engkau bukanlah orang yang pertama mendapatkan ujian semacam itu, dan itu memang tugas besarmu untuk membawa umat, untuk kepada Allah. Ini kisah para nabi-nabi terdahulu disebutkan oleh Allah. Yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya melihat kepada orang lain yang sama dengan kita urusannya, itu harus ada nilai pelajaran. Bukan sekedar kita melihat. Ada nilai pelajaran yang bisa kita ambil di balik yang kita lihat. Dan pelajaran tentunya yang baik. Apapun yang kita lihat. Sehingga kisah yang sampai kepada telinga kita, berita-berita yang sampai kepada telinga kita, itu hendaknya betul-betul kita mengambil ibrah. Apapun itu kisah. Termasuk kisah para nabi dan para pejuang-pejuang, para ulama. Mungkin kita melihat orang yang sepadannya khususnya. Seorang pedagang, apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang pedagang? Ia diberi oleh Allah kesuksesan. Maka pandanglah juga. Orang terdahulu juga ada yang punya kisah-kisah dengan kekayaan dan kesuksesan. Kisah Qarun. Bagaimana dengan pembangkangannya kepada Allah? Akhir kehidupannya adalah kehinaan. Kehinaan di dunia dan di akhirat. Yang punya kekuasaan pun demikian. Ada kisah-kisah penguasa-penguasa yang dengan kezalimannya, dengan kekejaman mereka, akhirnya pun Allah hancurkan dengan pembangkangan kepada Allah. Maka penguasa hari ini pun harus belajar dengan itu semuanya. Karena mereka punya iman dan kenal Allah.
merasa punya Al-Quran juga. Bahkan kalau ingin mencontoh yang baik, kalau banyak kisahnya. Dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Sebagai orang kaya bisa saja melihat kisah dermawan-dermawan yang disebutkan oleh baginda Nabi atau pada zaman baginda Nabi. Ada dermawan-dermawan yang sukses. Dia di dunia menikmati dunia dengan sebanyak-banyaknya. Akan tapi ternyata dia juga termasuk orang yang berjaya di akhirat. Orang-orang kaya bahkan kerajaan yang dimilikinya. Ada kisah dari para nabi, ada Nabi Daud, Raja Daud, Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman. Dari pengikut baginda Nabi SAW juga banyak. Orang-orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Bahkan kalau kita melihat orang-orang di hari ini pun juga ada. Diberi oleh Allah kekayaan, akan tapi subhanallah dia tidak pernah lupa kepada Allah dengan kekayaannya. Bahkan dia semakin mudah mengingat Allah dengan kekayaannya, maka menjadilah dia orang yang sangat gemar untuk berderma, karena begitulah cara mengingat Allah dengan hartanya. Yang punya jabatan pun hendaknya seperti itu. Al-Quran ini bukan untuk Nabi Muhammad saja, tapi Nabi Muhammad yang menyampaikan untuk kita. Jadi mengambil pelajaran inilah yang penting. Yang mengambil pelajaran itu akan berarti kalau kita berusaha untuk merenungi seperti yang kita lakukan saat ini. Kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah orang-orang terdahulu. Kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah membangun jiwa, kisah boleh. Bicara tentang kesabaran juga banyak, macam-macam. Kisah wanita-wanita yang berjaya sukses mendidik anak. Di sana ada Ibunda Imam Syafi'i. Ada, belajarlah dari Ibunda Imam Syafi'i. Belajarlah dari Ibunda Rabi'atul Ra'i. Kalau merasa menjadi ibunda, belajar. Artinya betul-betul dari pendidikan, bukan belajar jadi ibu dari sinetron, film-film picisan, sehingga kemudian jadi ibu yang baik. Makanya mengambil pelajaran itu penting. Dan yang bisa seperti itu hanya orang-orang yang beriman dengan benar, dengan sesungguhnya. Karena segala kebaikan yang bertebaran di muka bumi ini sambung kepada sumber kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Semua pendidikan-pendidikan kebaikan. Dan kisah Nabi ini akan berguna nih, hanya untuk orang-orang yang beriman. Disebutkan waja'aka fi hadhihi, telah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad fi hadhihi, di dalam kisah-kisah yang disebutkan itu, di dalamnya adalah al-haqqu, kebenaran, wa mau'izatun, dan juga pencerahan, wa dzikra, dan sekaligus peringatan. Lah ini harus memahami makna kebenaran, jelas Allah yang membawanya, menurunkannya. Akan tapi menyadari kalau itu adalah sebagai pencerahan, mau'izah, belum tentu. Apalagi menganggap itu sebagai peringatan, kadang begitu, melewati begitu saja. Tapi itu semua akan bisa punya makna, dianggap sebagai kebenaran dan juga dianggap sebagai pencerahan, sekaligus juga peringatan. Itu hanya orang yang beriman. Jadi pungkasan ayat ini memang itu bukan, berita ini bukan untuk Nabi saja. Nabi mah sudah beres keimanannya. Wa kullan naqussu 'alaika, seolah-olah hanya Nabi saja. Oh tidak, tapi ini adalah lil mu'minin, untuk kita. Untuk kita. Maka kita pun perlu menghadirkan kisah-kisah, dan banyak dilakukan oleh para ulama. Kalau ingin ada kisah-kisah tawabin, kisah-kisah dzalimin, kisah-kisah kumalun nisa, kisah wanita sempurna, wanita mulia. Ada kisah-kisah disebutkan itu untuk membangkitkan, membangun jiwa, membangun moral. Yang nanti dengan terbangunnya jiwa dan moral, pelaku-pelaku sejarah ini akan terbangun satu kisah yang agung, peradaban yang agung, yang semuanya itu akan menyambungkan seorang hamba atau hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, maka sangat penting, perlu untuk kita mendengar kisah-kisah. Sehingga ini menjadi tradisi. Orang yang kenal ayat ini, di masyarakat kita sampai hari ini, ada tradisi bagaimana kita menyebut kisah-kisah para ulama, agar tumbuh kasih, tumbuh cinta kita untuk meniru ulama. Yang sering disebut dengan istilah membaca manaqib para ulama. Adapun urusan baginda Nabi, kita baca sejarah Nabi. Itu dalam irama mengamalkan ayat ini. Membaca sejarah Nabi setiap hari, bisa seminggu sekali, bisa setahun sekali. Dan baca sejarah Nabi, biar tahu bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana ketawaduan Nabi, kesederhanaan Nabi, bagaimana kesabaran Nabi SAW. Lihat Al-Quran itu memang ada ayat-ayat hukum halal haram, halal haram. Akan tetapi di dalamnya juga ayat-ayat yang penuh dengan kisah-kisah. Selagi disebutkan Al-Quran, kisah itu harus benar. Nggak perlu kita ragu. Nah, golongan yang beriman inilah golongan yang berjaya. Tapi di sana ada orang yang dengan ini semuanya tidak. Itu semua tidak berarti bagi mereka. Siapa? Orang yang ingkar, kufur. Maka katakanlah wahai Muhammad, kul. Wa kul, dan katakanlah wahai Muhammad, illadzina, kepada mereka la yu'minuna, yang enggak beriman. Yang enggak beriman apa? Yang enggak berarti itu semuanya. Enggak pernah mengambil pelajaran. Karena sebetulnya dengan baca Al-Quran, dengan keimanan itu, agar membaca, di situ ada pemeran-pemeran dalam tokoh-tokoh kisah itu. Ada Fir'aun, maka jangan jadi Fir'aun. Maksudnya begitu. Ada Musa, jadilah Musa. Di saat berhadapan dengan Fir'aun. Cuman karena orang-orang ini adalah tidak beriman dengan kisah itu, maka banyak yang ingin berperan menjadi Fir'aun. Banyak ingin berperan menjadi Qarun. Dan seterusnya. Karena mereka tidak beriman. Maka jangan sampai kita yang mengaku beriman ini ternyata kita senang menjadi Qarun. Kita senang menjadi Namrud. Senang jadi Fir'aun. Ya, sudah begitu tidak sesukses-sukses Fir'aun amat, Qarun amat juga enggak. Sehingga menjadi kepala, jadi kubu saja sudah dolimnya nggak karu-karuan. Baru kekayaannya hanya segitu saja, tapi segala kejahatan dilakukan. Waduh. Ini Qarun kecil prestasi melampaui Qarun tuh. Prestasi kejahatannya. Ya itulah orang yang imannya kopros. Makanya kalau memang beriman itu dia akan bisa mengambil faedah, pelajaran-pelajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Naqussu 'alaika. Katakanlah kepada orang yang tidak beriman, mereka tidak akan bisa memahami ini sebuah kebenaran. Bahkan tidak bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu penuh dengan makna yang mencerahkan dan juga peringatan-peringatan bagi mereka. I'malu ala makanatikum. Ya suka-suka. Berbuatlah suka-sukamu. Karena tidak mengerti mau jadi Fir'aun, jadilah. Sudah disiapkan kok tempatnya Fir'aun. Mau jadi Dajjal silahkan. Ada Dajjal kecil hari ini juga ada. Malu ala makanatikum. Ini kan sebenarnya bukan untuk kita, maka jangan diambil ini. Kan untuk orang yang tidak beriman. Tapi kenapa orang tidak beriman banyak mengambil ini? Malu ala makanatikum. Kok bilang marhaba ahli iman? Biarpun tidak dengan lesannya, tapi dengan perilakunya. Dzaliman di saat dia menjadi pejabat. Curang di saat dia menjadi orang kaya dan terus melakukan kejahatan dengan kekayaannya. I'malu ala makanatikum. Berbuatlah kalian sesuai dengan, ya sudah, keadaanmu begitu. Fir'aun kecil, Qarun kecil, apalagi. Antara dua itu. Tertipu dengan kekayaan sehingga melakukan dosa. Nuruti hawa nafsunya. Bentadiru, dan tunggulah. Inna muntadhirun. Tunggu. Jadi tunggu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau pada umat terdahulu, tunggu kehancurannya di depan mata mereka. Para nabi, di depan para nabi, kehancuran Fir'aun di depan mata Sayyidina Musa.
Kehancuran umat Nabi Lut di depan Nabi Lut. Inna muntadhirun, jadi sama-sama menanti. Intadhiru, tunggulah hai orang-orang yang tidak beriman, tidak mengambil pelajaran daripada kisah-kisah yang disebutkan. Bahkan ternyata justru malah menjadi pemeran-pemeran yang mengerikan, pemeran-pemeran kejahatan, pemeran-pemeran kezaliman. Maka tunggu akan ada siksa tiba nanti dan datang. Dan itu berlaku bukan saja untuk umat Nabi terdahulu, akan tapi umat Nabi Muhammad pun juga demikian, karena Al-Quran turun untuk kita dan kita harus mengambil pelajaran. Maka kalau kita masih saja gaya Fir'aun di saat jadi pejabat, gaya Qarun di saat kaya, maka katakanlah kita ini sudah ditunggu oleh siksa. Dan siksa itu Allah berikan di dunia. Kemudian dilanjutkan episode selanjutnya di alam barzah. Kemudian dilanjutkan nanti di padang mahsyar tersiksa di dalam perjalanannya menuju nerakanya ini. Untadhiru, tunggu Allah. Maksudnya ya sudahlah. Kalau tidak mau ngambil pelajaran ya tunggu saja. Nah, kita hendaknya paham ini kalau kita mengerti makna tadabbur, merenungi firman Allah. Enggak perlu orang lain aku yang diajak bicara oleh Allah. Aku harus mengambil pelajaran, aku harus membuat perubahan. Dan kita harus takut nih ancaman intadhiru. Inna muntadhirun. Yang nunggu hak adab, yang nunggu seksa, yang nunggu hukuman. Nah, inilah kesadaran yang perlu dihadirkan. Ini pungkasan surat Hud, istrinya seperti itu. Jangan sampai kisah-kisah itu begitu saja dibaca dan berlalu. Pelajaran bagi kita adalah untuk menjadi orang yang cerdas, menangkap segala kejadian untuk memahami sisi positif yang bisa membangun diri kita. Apapun. Itulah orang yang diberi Allah pandangan khusus firasah. Orang yang diberi Allah pandangan khusus, sehingga tidak melihat sesuatu kecuali ada nilai positif yang diambil. Itu kecerdasan batin. Lillahi ghaibus samawati wal ardi. Allah yang maha tahu tentang yang gaib, baik yang di langit dan di bumi. Sebetulnya ini pengukuhan bahwa selagi disebutkan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu benar, tinggal kita harus memahami gitu saja, nggak perlu meragukannya, karena yang bercerita adalah, yang menceritakan adalah Zat yang maha tahu segala yang gaib, baik sesuatu yang pada zaman dahulu kejadiannya, ini kan berita atau berita yang akan datang tentang kiamat dan seterusnya. Allah maha tahu itu semuanya. Jadi apa yang Allah ceritakan melalui lisan Nabi, baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, hendaknya kita percaya. Banyak pelajaran-pelajaran yang dihadirkan. Allah yang maha tahu tentang yang gaib. Kita tidak tahu, ada di antara kita tahu, diberitahu oleh Allah, tapi yang gaib itu hanya sekelumit saja. Sedikit Nabi diberitahu tentang yang gaib. Banyak yang tidak kita tahu. Tapi kita yang sudah disampaikan itulah yang hendaknya kita percaya. Adapun yang tidak disampaikan, maksudnya tidak diberitakan, ya kita tidak tahu karena tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerti adanya surga dan neraka, kita tidak pernah melihatnya, tapi yakin nggak bisa diganggu. Disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat tentang surga neraka, baginda Nabi pun menyebutkannya. Itu Allah berkenan memberitahu melalui lisan Nabi dengan Al-Quran yang Allah turunkan, dan lisan Nabi sebagai wahyu juga. Maka Allah, karena Allah yang maha tahu yang dahulu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, maka apakah ini tidak menjadikan dirimu semakin beriman, semakin kuat, lalu mengambil pelajaran daripada kisah-kisah yang disebutkan? Dan ingat, wa ilahi yurja'ul amru kulluh. Semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah, dirimu juga akan kembali kepada Allah. Dan setelah itu apa? Ada hari perhitungan. Semuanya akan kembali kepada Allah, dan tidak mungkin tidak harus kembali kepada Allah untuk melakukan penghitungan. Perhitungan di hari perhitungan, amal baik, amal buruk, dan seterusnya. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, segala sesuatu akan dikembalikan nanti. Kembali kepada Allah, nggak bisa tidak.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka nanti akan diadili. Makanya kezaliman yang dilakukan seorang hamba di dunia bisa saja luput dia dari mahkamah keadilan manusia, tapi tidak akan lepas daripada mahkamah agung Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita waspada, hentikan kezaliman, hentikan kemaksiatan. Kita beriman ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kehidupan kita adalah sengsara. Kuncinya saat ini, sadar saat ini. Maka fa'budhu. Seriuslah kalian semua wahai orang yang beriman di dalam mengabdikan dirimu kepada Allah. Fa'budhu. Menghambakan diri kepada Allah. Serius dalam mengabdikan. Menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda keseriusan dalam mengabdikan diri kepada Allah adalah tingginya tingkat ketawakalan seorang hamba wa tawakkal alaihi. Karena dari apa yang disaksikan atau didengar dari kisah-kisah itu banyak hal yang memang berat untuk kita lewati. Kalau kita mendengar kisah perjuangan nabi-nabi terdahulu, bagaimana dia bertahun-tahun Nabi Nuh hanya mendapatkan berapa kaum saja, yang lainnya adalah memusuhi, belum lagi disakiti, dihukum. Bahkan ada nabi yang digergaji, nabi disakiti, diseksa, sampai kepada baginda Nabi SAW. Bagaimana perjuangan mereka, beliau-beliau. Nah ini berat. Akan tapi seberat apapun perjuangan mereka, karena mereka dengan Allah, dan mereka yakin kalau sudah dengan Allah tidak ada lagi yang bisa mengganggu. Artinya tidak ada arti daripada gangguan manusia. Begitu sebaliknya kalau sudah tidak dengan Allah, susah, tidak akan ada pertolongan dari siapapun, nggak akan ada artinya pertolongan dari siapapun. Nah, di dalam kita membaca kisah tersebut, kemudian di situ ada kisah yang berat untuk kita terapkan, tapi kita mendengar, kita faham. Untuk menjadi orang sesoleh itu bagaimana ini? Saya ingin baik. Saya ingin jadi Abdurrahman bin Auf, iya. Saya ingin menjadi orang yang benar Saya pengen. Disebutkan kisah tentang pertobatan hamba yang begini. Tapi aku belum tentu mampu. Maka caranya bertawakal Allah. Dan kita harus tahu kaidah tawakal ini bukan berarti pasrah, diam tanpa usaha. Tawakal itu kan amal hati. Muqaddimahnya ada fa'budhu amal dhahir. Tunduk dengan dhahirmu, baru nanti tunduk dengan ketawakalan dengan hatimu. Tunduk dengan dhahirmu. Jadi tawakal yang dilakukan seorang hamba ini harus didahului oleh amal dhahir, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi Abdurrahman bin Auf, untuk menjadi Salahuddin al-Ayyubi, untuk menjadi Muhammad al-Fatih, untuk menjadi dari orang-orang yang diberi oleh Allah bimbingan. Karena apa? Tuhan mereka sama dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah. Yang maha mampu Allah untuk mewujudkan itu semuanya. Maka tidak mustahil kalau Allah menghadirkan Salahuddin di abad ini, Muhammad Al-Fatih di zaman ini. Mungkin. Dan bisa saja yang ditunjuk itu adalah kita. Karena Allah yang maha kuasa. Maka ya ayo kita berusaha. Fa'budhu. Kemudian serahkan kepada Allah. Tunggu nanti berita baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, semua usaha yang kita lakukan ini ada nilainya di hadapan Allah. Maka dalam perjuangan itu adalah yang penting kita berbuat. Hasilnya nanti Allah. Kenapa? Wa man rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lalai. Semuanya akan diketahui oleh Allah, dan tentu akan Allah yang maha pemurah akan memberi. Jika itu kebaikan yang kita lakukan. Maka kita sering sampaikan bahwasanya ajaklah orang dalam kebaikan. Mengajak orang dalam kebaikan, berdakwah dan sebagainya. Itu tugas kita. Kemudian berjuang, misalnya sering ada orang berjuang bagaimana kita ini mengajak seseorang untuk kebaikan. Saya ingin mengajak orang berbuat baik dengan dirinya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan jabatannya. Akan tapi saya ajak bertahun, berminggu-minggu, bulan-bulan gak ada perubahan. Oh enggak. Jangan katakan tidak ada hasilnya. Memang Allah tidur. Kalau kita berusaha misalnya mengajak seseorang yang kita duga dia mungkin bisa berjuang dengan kita,
Kita karena Allah mengajaknya, kita diskusi dengan dia, kita menyisihkan waktu untuk datang kepadanya, untuk mengajak berdakwah karena dia mungkin orang yang punya jabatan, mungkin dia orang punya kekayaan, mungkin dia orang punya ide, kita ajak. Lalu kok ternyata dia tidak menyambut ajakan kita. Apakah Allah tidur? Allah tahu apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Dan Allah akan memberikan apa hasilnya, Allah akan beri melalui cara yang lain. Kita usahanya melalui usaha dengan si A, ternyata yang datang adalah B. Dan itu harus kita yakini dalam berjuang, nggak pernah ragu. Kita melakukan sebuah perjuangan, kita yakin dengan maksimal Allah akan kasih untuk sebuah perjuangan. Maka aku harus melakukan perbuatan baik ini, aku harus berusaha. Ternyata kok belum bisa, Allah akan ganti. Ini harus yakin. Kadang dalam sebuah perjuangan kita dikuasai ini, kita suudon kepada Allah. Misalnya yaitu tadi, mengajak orang untuk berjuang. Ternyata orang itu adalah tidak pernah membantu dalam perjuangan. Akhirnya kita malas. Banyak ngomong dia. Dia nggak mau, nggak bisa diajak, keras kepala. Oh, jangan begitu. Ajaklah, maka Allah akan beri. Mengajak orang tersebut, Allah akan beri yang lainnya. Mungkin harapan kita adalah, mungkin kita sebagai seorang pejuang yang perlu dana besar di dalam perjuangan. Lalu kita mendekat dengan orang untuk mengajak dalam kebaikan. Karena Allah. Bukan karena hartanya, ingat. Karena kita kan harus dengan sarana zahir. Kalau kita berbicara dengan orang yang tidak mengerti, berarti kita itu adalah akal kita yang rusak. Kalau kita perlu seorang insinyur, maka ngomongnya sama insinyur. Kalau kita misalnya pondok kita perlu seorang arsitek, kita ngomong sama arsitek. Kan begitu. Kalau urusan dana dan sebagainya, memang kita perlu bicara dengan orang kaya, urusan pendanaan, pembiayaan. Maksudnya apa? Mengajak kebaikan. Mungkin assalamualaikum ya akhi, semoga Allah memberikan ini, kita ajak. Karena Allah. Nah ini, karena Allah itu yang mahal. Kalaupun ternyata mereka tidak memberi, karena kita tulus mengajaknya, tiba-tiba Allah kirim orang yang tidak pernah kita duga, bahkan lebih gede daripada yang kita minta. Ini harus dengan keyakinan juru dakwah itu. Sehingga gak ada juru dakwah ini putus asa dalam mengajak kepada kebaikan, prasangka buruk. Nggak boleh. Terus berjuang dan berjuang dan berjuang. Karena wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah tahu yang kita lakukan, maka berjuanglah karena Allah. Bukan ingin dilihat si A, si B, si C, enggak. Allah yang melihat. Bagaimana Allah melihat? Jika itu kebaikan, Allah akan balas. Jika itu kejelekan juga, Allah akan balas. Sehingga kita waspada dalam usaha. Nah, Allah tidak lupa, tidak lalai dengan yang kita lakukan dari segala usaha kebaikan. Atas dasar kebaikan yang kita lakukan, atas dasar pelajaran yang kita ambil, mu'idah serta dzikra dari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah ini penting. Seolah-olah kita tidak melihat ada hasilnya, padahal berapa banyak yang sudah kita lakukan dari kebaikan. Kita menjalankan perintah Allah untuk mentadabburi Al-Quran. Kita mendapatkan pahala dari Allah di saat kita mencoba untuk meneladani orang-orang baik. Kita berusaha dan berusaha. Dan sebanyak kebaikan ini kok masih berkata bahasanya, aku tidak mendapatkan apa-apa. Putus asa dalam berbuat baik. Dakwah putus asa. Dakwah jadi ustadz beberapa bulan bingung langsung, percuma, nggak berkembang. Loh, ini berkembang itu apa sih artinya? Apa kebiar dunia ini? Bukan kebiar dunia, di hadapan Allah. Sehingga mungkin dia menjadi ustadz yang tidak tampak di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah agung mungkin. Yang menjadi masalah ya ini nggak ada makna tawakal tadi. Tawakal itu kan amal qalbi, bukan amal zahir. Kita berusaha, baru tawakal, serah kepada Allah, yakin Allah akan memberi, Allah akan memberikan pertolongan, Allah memberikan kemenangan, selesai. Sampailah seorang hamba kepada kesuksesan sejati, kesuksesan yang sesungguhnya. Dan begitu nabi-nabi terdahulu, khususnya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mendengar kisah nabi-nabi terdahulu agar mantap hati beliau yang sudah mantap. Sehingga di saat ada apapun ujian, oh ya, ada contohnya. Ada kejadian, oh ya. Maka kita pun juga demikian sebagai umat Nabi, apalagi pewaris Nabi. Baca kisah-kisah Nabi terdahulu, baca kisah-kisah orang soleh, orang-orang besar, agar menguatkan hati kita. Menguatkan hati dari dua sisi. Di saat mendapatkan ujian kita bisa tabah. Di saat kita lemah semangat, kita akan bangkit semangat. Mendengar kisah-kisah Nabi terdahulu dan kisah orang-orang atau tokoh-tokoh terdahulu. Wallahu a'lam bishawab.